Siapa bilang Nabi buta huruf? Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan, yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Kita mengatakan Nabi buta huruf, dalilnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa datangnya wahyu. Iqra. Nabi mengatakan, "Ma Nabi qari'in." Habis ini saya cerita. Habis itu saya cerita. Itu mah buah. Dalam gua Hira yang sempit dan gelap dan belum ada PLN, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Kaget nggak? Nah, belum pernah ketemu. Gugup nggak? Kan belum pernah jumpa. Gemeter nggak? Jelas kan belum pernah lihat. Gelisah nggak? Pasti kan belum pernah bertatap muka. Kecuali kalau malaikat Jibril sebelum peristiwa ini sering datang. Begitu datang paling nengok, loh. Gitu dong. Betul. Logika dipakai. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ummi bukan merupakan Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, namun merupakan pengertian dari Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel yang tidak diberi kitab. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Atau apakah Ummi betul memiliki arti tidak bisa baca dan tulis atau tulisan? Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan Anda dan muliakan keluarga Anda. Pertanyaan seperti ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Qur'an diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu diantaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis, perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra. Apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Perhatikan, dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu, kalau ma nafi bertemu dengan ba, maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya, hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu, kalau ada laisa setelahnya ba, itu hukumnya taukid, menguatkan, benar-benar. Jadi kalau ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya ini hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu.
Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, menyamar jadi lelaki, mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra, sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca nggak? Bisa tulis nggak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarannya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma ana biqari, masih konsisten. Ketiga, Iqra, jawaban sama, ma ana biqari, masih konsisten. Kenapa sampai diulang 2 kali, sampai 3 kali? Untuk memastikan betul. Kalau jawaban sedikit berubah, tidak ada konsistensi di situ, berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ya sedikit sih bisanya. Iqra, ya baiklah saya baca. Nah, ada tidak konsisten di situ, inkonsistensi. Tapi ketika semua kalimatnya sama, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, ini menunjukkan benar-benar Nabi tidak bisa baca. Nabi ummi sifatnya, tidak bisa membaca. Karena itu kemudian turunlah kalimat lengkap sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Ikuti bacaan ini yang akan saya bacakan, bukan karena engkau nggak bisa baca. Bukan karena engkau punya guru yang mengajarkan kau membaca. Bukan karena engkau nggak pernah sekolah. Tapi bacakan itu, niatkan semua karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah. Apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Nah, cuma kembali kepada awal tadi, bahwa Nabi disepakati dengan sejarah yang benar berdasar dalil-dalil yang valid bahwa beliau itu ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan ummi itu bukan itu, ummi itu sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel, itu adalah racun pengantar untuk membuat kita ragu pada Al-Quran. Tidak akan selesai sampai di situ. Nanti ada kalimat setelahnya. Oh, ternyata Muhammad bisa nulis, Muhammad bisa baca. Maka muncullah kemudian itu Quran produk Muhammad. Karena produk butuh penyesuaian. Al-Quran produk sejarah. Karena produk sejarah mungkin berlaku pada hukum di masa lalu, tidak berlaku sekarang. Pernah dengar kalimat itu? Itulah kalimat-kalimat turunannya. Ya. Nanti kalau satu masa ingin belajar, nanti saya ajarkan. Saya belajar khatam setahun itu tentang orientalism. Ya, setahun dengan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan saat belajar, kemudian tokohnya masih hidup, itu biasanya kampus langsung mengundang tokohnya supaya langsung dilihatkan. Di pelajaran kita kemarin, pekan lalu, nih orang yang bicara nih. Gitu. Dan ternyata biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat. Ya, pinteran si amat daripada dia. Ya. Benar, nggak pinter-pinter amat. Karena kenapa? Mereka kerjanya kerja kolektif. Kerja kolektif, kumpul bareng-bareng, ngeriset. Oh, ini di Quran ada gini, bagaimana cara membuat orang Islam ragu? Bikin bareng-bareng. Nah, kita kurang kerja kelompok itu masing-masing. Ya, bahkan mengelompok sendiri-sendiri. Pengajian aja kadang-kadang beda-beda. Setelah itu ribut sendiri. Ini nyalahkan ini, itu nyalahkan itu. Ya gimana kita bisa mengatasi persoalan yang kompleks kalau mengatasi diri sendiri aja belum mampu. Anda pengen nikahi putih orang lain, ngatur diri sendiri aja nggak bisa. Ya, Anda sekarang pengen bersatu, sementara diri sendiri merasa selalu benar. Ya bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan hal yang kita impikan? Gitu. Jadi biasakan sekarang, coba riset. Nanti bulan depan saya coba akan adakan kebiasaan untuk meriset itu. Ada masalah apa? Selesaikan. Apa nih yang sering disoal oleh orientalis? Ya, misal nih. Oh, saya tidak bisa mengakui hadis Nabi karena baru muncul 200 tahun setelah Nabinya wafat. Misal, gitu kan? Misal. Nah, itu pernyataan bodoh yang keluar dari orang yang paling bodoh. Ya, gampang. Menjawabnya gampang. Kalau ada orang berkata begitu, katakan, saya pun tidak mengakui Anda sebagai manusia. Karena Anda baru muncul jutaan tahun setelah Nabi Adam wafat. Siapa Anda? Dia katakan, saya kan punya nasab. Ada bapak saya, ada ibu saya, kakek saya, nenek saya, sampai terhubung ke Nabi Adam. Hadis pun punya nasab, disebut dengan sanad. Makanya ada silsilah. Anda mendapat hadis, baca dari kitabnya Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Imam Al-Bukhari nggak ujuk-ujuk langsung ada hadis karena nggak pernah ketemu Nabi. Maka diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menerima dari Rasulullah SAW. Semasa itu namanya sanad, Joni. Betul. Paham? Nah, itu udah banyak muncul sebelumnya. Nah, itu dijawab oleh kita sampai tuntas, sampai nanti nggak ada isu lagi itu di kemudian hari. Nah, sekarang kalau Anda baca yang sekarang-sekarang, itu pertanyaan klasik yang sudah selesai.
Cuman orang sekarang nggak belajar jawaban-jawaban orang masa lalu. Sehingga kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Kaget, kagum. Ini ikut-ikutan nggak sholat. Ikut-ikutan nggak puasa. Adzannya salah di masjid kosong, tempat ibadah lain adzan. Jadi ada sesuatu yang keliru di sini karena nggak pernah dijawab persoalan itu. Baca dulu, luaskan bacaan, luaskan. Nah, itu diantara satu persoalan. Nanti banyak pak, banyak sekali. Ada yang nyoal Quran, nyoal hadis, nyoal Nabi paling banyak. Ada yang nyoal istrinya Nabi, nyoal Sayyidah Aisyah, dituduh begini, tuduh begitu. Itu udah banyak dari dulu. Jadi yang sekarang telat gitu. Ya. Allah Taala alam bissawab. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, wa la takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun." Kata Allah, kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun dan kau tidak pernah menulis apapun. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, kau akan dituduh sama orang-orang yang batil. Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Supaya mukjizat Al-Quran terus ada. Oleh karenanya nanti kalau kita belajar sirah, orang-orang Nasrani menuduh Rasulullah SAW itu menyalin Al-Quran dari pendeta Bahira atau Buhaira. Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dalam hadis, bertemu dengan di negeri Syam pendeta Bahira, diajak makan. Katanya setelah itu Rasulullah SAW pun mendapat ilmu, kemudian dia tulis Al-Quran, tulis sendiri. Kemudian kata orang ini, makanya setiap saat datang surat dari negeri Syam. Dari situlah Nabi menyalin Al-Quran. Makanya Al-Quran itu isinya mirip-mirip dengan Injil. Ada kisah Nabi, kisah ini. Kenapa? Rasulullah SAW didikte dari pendeta Yahudi. Benar atau tidak? Tidak benar. Pertama, Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian yang kedua, kalau anda meyakini bahwasanya Al-Quran itu dari diktean pendeta itu, yang masuk Islam saja. Berarti kan Rasulullah benar kalau begitu. Benar atau tidak? Kalau anda meyakini Rasulullah itu didikte dari pendeta, ya udah ini masuk Islam aja. Berarti dikteannya benar. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian. Terjadi perang Uhud, turun ayat. Terjadi perang Badar, turun ayat. Nah, kapan pendetanya kirim? Zaman dulu tuh sinyal nggak kuat. Kapan mau kirim-kirim, nggak sempat. Paham? Negeri Syam sama negeri kota Mekah, kota Madinah jauh, ya. Kapan mau kirimnya? Sebegitu kejadian turun ayat, terus nunggu kirim, email nggak masuk-masuk. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar Rasulullah SAW memang ummi, tidak bisa tulis. Makanya ada yang menuliskan kepada Nabi SAW. Ada perjanjian yang nulis bukan Nabi, yang nulis sahabat yang lain. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi, artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Tapi anda jangan salah bang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya fatona. Salah satu sifat Nabi fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah. Karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.